Selamat siang sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Bertemu lagi dengan kami, saya host Ul Absor. Mungkin di samping kanan saya ini tidak asing bagi sahabat podcast Bawaslu. Beliau ini adalah tokoh nasional yang memulai karirnya dari Surabaya dengan gerakan mengawasi. Jadi masa sebelum reformasi di Orde Baru, kemudian sampailah beliau pada Orde Reformasi. Beliau adalah saya panggilnya Pak Cucu Rohi, Ketua atau Presiden KIPP, Komisi Independen Pemantau Pemilu, yang sudah malang melintang mengawal pemilu di Indonesia. Sudah mungkin ke 12 atau 13 kali menuju pemilu tahun 2024. Tentu Mas Jojo ini banyak catatan karena beliau adalah pelaku sekaligus orang pergerakan dalam mana mengawasi pemilu sebelum reformasi sampai sekarang. Nah, tentu istimewa sekali Kota Mojokerto yang kecil ini kehadiran beliau. Nah, untuk itu butuh kira-kira wejangannya Pak Jojo, kira-kira gimana ini tantangan pemilu menuju tahun 2024 dengan pemilu tahun 2019 yang terakhir ini. Gimana kira-kira agar teman-teman sahabat podcast ini juga turut serta ikut dengan sukarela berpartisipasi mengawasi pemilu yang akan datang. Iya, jadi tantangan untuk 2024 itu tidak sekompleks 2019 ya, secara regulasi. Kenapa? Karena undang-undang pemilu yang kita pakai sekarang itu tidak berubah ya, masih memakai undang-undang di pemilu yang kemarin ya 2019. Maka karena undang-undang tidak berubah, maka juga relatif tidak ada norma baru ya yang harus dikonsolidasikan, yang harus ditafsirkan gitu. Nah, itu pertama untuk dari sisi regulasi, meskipun nanti juga akan terbit Perpu ya untuk menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Jadi itu sifatnya sebenarnya hanya updating saja, terutama karena ada wilayah baru di mana ada pemekaran daerah baru ya, provinsi ada 4, kita nambah 4 provinsi di Papua, dan itu otomatis konsekuensinya harus ada penyelenggara pemilu baru ya, baik KPU maupun Bawaslu di level provinsi. Kemudian konsekuensi lainnya misalnya penambahan dapil. Jadi itu sifatnya hanya penyesuaian dan updating ya dari undang-undang pemilu yang kemarin. Nah, ini dari sisi regulasi. Jadi dari sisi tantangannya yang lain di luar regulasi itu juga kita mungkin masih akan menghadapi isu-isu yang juga masih kontroversi di tahun 2019, seperti misalnya maraknya hoax ya, penyimpangan informasi, kemudian juga politik identitas, juga mungkin politik uang gitu ya, money politics gitu. Jadi mungkin tantangannya itu ya. Kalau untuk partisipasi relatif kita juga sudah tinggi sebenarnya, belajar dari pemilu yang kemarin. Nah, ya kita sama-sama berharap bahwa pemilu 2024 ke depan itu tingkat partisipasinya ya jangan sampai berkurang gitu ya dari tingginya angka partisipasi. Nah, tentu itu juga adalah tantangan tersendiri, bukan cuma bagi penyelenggara pemilu tapi juga bagi semua elemen masyarakat, semua elemen bangsa juga mesti terlibat ya dalam penguatan partisipasi masyarakat.
Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam hal peningkatan partisipasi itu sudah banyak diupayakan ya, misalnya mengadakan forum-forum bagi setiap elemen masyarakat, baik di SKPP ataupun di semua elemen masyarakat ya. Saya pikir Bawaslu sudah setidaknya ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan itu juga harus diapresiasi juga. Itu yang mungkin sekilas saja tentang kira-kira tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi. Siap. Mungkin kalau dari gayanya Bang Jojolo ini kan milenial Pak. Mungkin kata-kata terakhir closingnya buat teman-teman milenial, pemilih pemula yang akan melakukan mungkin barangkali memilih pertama di tahun 2024 ini gimana Pak? Ya, Orang milenial ini. Ya potensi generasi milenial itu cukup signifikan karena persentasenya jumlahnya juga tidak sedikit ya, karena itu teman-teman yang baru pertama kali milih, teman-teman yang ada di generasi milenial itu menjadi signifikan untuk ikut juga menentukan arah bangsa kita ini mau kemana gitu ya. Jadi karena itu maka gunakan hak memilih itu adalah sarana untuk kita mewujudkan kedaulatan kita sebagai rakyat ya. Dan disitu kita bisa menunaikan hak konstitusi kita sebagai warga negara yang ikut serta menentukan arah ke depan bangsa Indonesia. Jadi nanti 14 Februari itu ya teman-teman milenial menyebutnya Valentine Day, hari kasih sayang gitu ya. Tapi bagi bangsa kita bukan cuma hari kasih sayang, tetapi hari kasih suara juga ya. Jadi kasih suara dengan karena dalam konteksnya hari kasih sayang ya sebagai saudara sebangsa dan setanah air, meskipun ada perbedaan pilihan tetapi sebagai saudara sebangsa ya kita tetap bersatu ya meskipun beda pilihan, dan kita sama-sama nanti berlomba-lomba untuk kebaikan ya di dalam pemilu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman generasi milenial. Siap, terima kasih Bang Jojolo sudah menyempatkan mampir di Kota Mojokerto. Ya. Harapannya dengan kehadiran Bang Jojolo menjadi motivasi buat kami, Bawaslu maupun warga masyarakat kota untuk bagaimana menyambut pemilu 2024 dengan riang gembira dan menghasilkan para pemimpin yang akan menentukan masa depan bangsa dan daerah, khususnya di Kota Mojokerto. Siap. Ya. Terima kasih sahabat podcast. Demikian podcast kami, singkat, padat, dan sangat penuh isi dengan salah satu tokoh nasional dalam pengawasan mengawal demokrasi di Indonesia, Bang Jojolo. Dari saya Ulul Absor, mungkin tagline kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Keadilan pemilu ya. Salam.